Shalom sekolah minggu semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Miss mengucapkan selamat Natal bagi kita semua dan selamat datang di acara ibadah Natal Sekolah Minggu Giat Pancur Batu kilometer 14,5. Sebelumnya mari kita buat yel-yel kita dulu. Semuanya hafal yel-yelnya kan? Apa Miss? Kalau gitu mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Kami Anak-anak Sekolah Minggu. Yel-yel kita tahun lalu. Kalau gitu kita nyanyikan sekali ya. Saya Sekolah Minggu Anak Yesus. Saya Sekolah Minggu Anak Yesus, giat berdoa, belajar firman, setia beribadah setiap minggu. Disayang Tuhan Yesus. Saya Sekolah Minggu. Saya Sekolah Minggu Anak Yesus, giat berdoa, belajar firman, setia beribadah setiap minggu. Disayang Tuhan Yesus. Sayang orang tua. Sayang orang tua, sayang teman-teman, giat belajar jadi anak pintar. Glory haleluya. Sayang orang tua. Sayang orang tua, sayang teman-teman, giat belajar jadi anak pintar. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kalau masih semangat kita bernyanyi dikepak-kepakkan sayapnya. Semuanya buat gerakannya ya. Kalau nggak tahu ikuti Miss di depannya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk
down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Silakan duduk anak sekolah minggu. Sebentar kita akan menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita. Kita bernyanyi, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik,
bersyukur Tuhan buat sore yang indah ini Tuhan. Kau masih menyediakan kami kesehatan Tuhan. Kau masih memberikan kami tubuh yang sehat Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan untuk merayakan Natal sekolah minggu kami Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan, adik-adik kami yang sekolah minggu belum nyampe ke tempat ini Tuhan. Kiranya Kau yang menjamah mereka Tuhan sampai ke sini dengan selamat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah sampai di sini Tuhan. Kiranya mata dan hati kami Tuhan hanya tertuju kepadamu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat cuaca Bapa. Kiranya Kau yang memberhentikan Tuhan hujan Tuhan, sehingga anak-anak-Mu semuanya tidak ada yang terhalang untuk datang ke tempat ini Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan yang melayani pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan kami melayani demi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan salib-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat dilakukan oleh anak sekolah minggu dalam kehidupannya sehari-hari. Kami mulai ibadah Natal sekolah minggu kami Tuhan dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Shalom sekolah minggu semua. Masih ada semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan khotbah cilik dari Getman Gilbert. Sebelumnya mari kita bernyanyi Hompilah Hompimpa. Biar lebih semangat mari kita bangkit berdiri semua. Dibuat gerakannya ya. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut dan mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Shalom Bapak Ibu. Shalom teman-teman. Apa kabar? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Allah itu kasih. Mari kita baca kitab kita dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, Alkitab ini menuliskan bahwa seluruh umat manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saya sudah berdosa, Bapak Ibu dan teman-teman pun juga sudah berdosa. Dan akibat dosa itu adalah maut, kematian atau neraka yang kekal. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak dihukum? Tidak ada jalan lain kecuali ada orang yang mau mati menggantikan kita. Allah sangat mengasihi kita. Ia tidak mau kita binasa dalam dosa kita. Allah mengaruniakan Yesus. Yesus tidak berdosa, tetapi kan dijadikan dosa agar kita diselamatkan. Luar biasa kasih Allah, bukan? Dan setelah dosa kita diampuni Bapak Ibu, marilah untuk setia mengasihi Yesus, bahwasanya telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan pada hari ketiga bangkit dari kematian, duduk di samping Allah untuk menyediakan tempat bagi seluruh umat yang mau percaya kepadanya. Dan setelah dosa kita diampuni, marilah kita mengasihi Yesus dengan cara melakukan perintah-perintahnya.
Demikian firman Tuhan minggu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan sekali lagi dong buat temannya. Masih semangat semuanya kan? Kalau masih semangat, kita angkat satu pujian kita setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi setinggi-tingginya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Masih semangat memuji Tuhan? Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan icebreaker. Lagunya Nabi Nuh dan istrinya. Nanti kalau kakak bilang kan 8 orang selamat, nanti cari temannya 8 orang ya. Oke, mengerti semuanya kan? Kalau 5 nanti kakak bilang, cari temannya 5 lagi. Gitu, mengerti? Paham semuanya? Tahu semua lagunya kan? Kita nyanyikan ya. Coba. Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, masuk dalam bahtera.
gerakannya ya. Lagu apa? Lagu apa, Dik? Oke, King Kong ya buat gerakannya ya. Siapa yang memegang mic? Kasihlah megang mic. Monggo salah pakai mic ya. Buat suaranya ya. King Kong badannya besar. Acara selanjutnya kita akan menyaksikan liturgi yang pertama. Sebelumnya kita bernyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Kita katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hari ini kita merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Melalui liturgi yang pertama ini, kita akan mendengar firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan seluruh orang di seluruh dunia. Lukas 2 ayat 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 3, maka pergilah semua orang mendaftar dirinya masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea karena ia berasal dari keluarganya dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung.
Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Beri tepuk tangan buat temannya dulu dong. Selanjutnya kita akan menyaksikan liturgi yang kedua. Kita memuji Tuhan, Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu, sekolah minggu. Tuhan mengetuk hatimu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Sekali lagi. Tuhan mengetuk hatimu, sekolah minggu. Tuhan mengetuk hatimu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Kurang kuat. Kurang kuat. Oh ya. Sekali lagi ya. Tuhan mengetuk hatimu, sekolah minggu. Tuhan mengetuk hatimu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Kurang kuat. Kurang kuat. Oh ya. Oh ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Seluruh dunia bergembira karena kelahiran Tuhan Yesus. Gembala-gembala di padang juga bergembira atas kelahiran Tuhan Yesus dan mereka memuliakan Tuhan. Kita juga anak-anak sekolah minggu senang karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini. Mari kita sambut Juru Selamat dunia. Kita akan mendengarkan liturgi yang kedua. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bara tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat liturgi yang kedua. Selanjutnya kita akan menyaksikan tarian bersama sekolah minggu dengan judul Get Up. Kita bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, berbuat yang baik, yes, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat.
teman-temannya dong. Selanjutnya kita akan menyaksikan liturgi yang ketiga. Kita bernyanyi sayang sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji 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 Tuhan. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, puji Tuhan. Dan inilah sukacita umat yang telah ditebus Tuhan. Kita dengarkan liturgi yang ketiga. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku berkatakan, bersukacitalah. Amin. Mazmur 8:9 ayat 35. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin, amin. Mazmur 87 ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Mazmur 31 ayat 22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri tepuk tangan buat temannya dong. Masih semangat semuanya memuji Tuhan. Amin. Kalau masih semangat, kita menyanyi Saya Bukan Pasukan Berjalan. Mari kita semua bangkit berdiri.
sayalah Sang Kristus. Sekali lagi, Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Masih kurang semangat sekolah minggu semuanya. Semangat dong. Sekali lagi kita bernyanyi ya. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tepuk tangan semuanya. Tiba saatnya kita masuki malam kudus. Karena Yesus telah lahir ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Mari kita bernyanyi malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu
sekolah minggu boleh mengangkat tangannya anakku, angkat tangannya dua-dua. Kita merayakan Yesus lahir di sini, anak-anak boleh angkat kedua tangannya, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Boleh Kau hebat, anak-anak saja. Ku sembah Kau anak-anak saja. Ku mengangkat tanganku selamanya, Kau hebat bagiku. Sekali lagi nakku. Dengan suara yang kencang sekali lagi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tangannya anakku untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik kepada anak-anak. Ku sembah sekali lagi sama-sama dengan suara yang kencang. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ikuti doa ini bersama dengan Ibu. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami mengasihimu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menaburkan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk anak-anak yang luar biasa. Baik, shalom anak sekolah minggu. Sekali lagi kurang kencang, shalom anak sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Terus? Yes, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Wow. Ibu sangat senang melihat anak-anak semua ya, sangat luar biasa. Sudah bagus sekali tadi, ada yang berkhotbah, ada yang berliturgi, ada yang menari. Kalian semua sangat luar biasa. Ibu sangat bangga pada kalian aku. Amin ya. Nah, makanya terus setia sekolah minggu ya. Kayaknya ada teman yang baru ya.
Boleh angkat dulu. Oh iya, Ibu kenal loh. Ibu baru hari Rabu Selasa yang lalu Ibu menginjil di depan ya, mengundang mereka untuk datang Natal. Puji Tuhan, ada 10 Ibu undang, 10 datang hari Rabu itu Natal Komsel. Salah satunya ini ada ya si adik ya. Ini anak Ibu ya. Ya ini. Tepuk tangan dulu dong untuk temannya yang baru datang. Boleh angkat dulu tangannya anakku yang baru kali ini datang. Coba angkat tangannya. Nanti dapat hadiah nak, dapat hadiah semua. Yang baru kali ini, yang baru pertama kali. Wow, ya lagi angkat tangannya. Oh, salam dulu. Ini si baju kuning, si adik angkat tangannya nak. Iya, nanti semua yang baru datang ini dapat hadiah. Ya, salam dong temannya, salam. Ya selamat datang teman gitu. Salam nak, salam kiri kanannya. Dina salam dia, selamat datang dek. Oke, nah dengar. Sore hari ini Ibu banyak sekali hadiah. Kenapa kita ada hadiah? Tahu anak-anak? Waktu Tuhan Yesus lahir, siapa kira-kira yang datang membawa hadiah? Oh sebentar ya. Sepanjang Ibu menyampaikan firman Tuhan, kalau kalian nanti bisa menjawab, Ibu kasih hadiah. Hadiah malam ini banyak. Bisa dapat ini. Bisa dapat ini. Ini ada korban ibu-ibu ya. Ada 4 hadiah ini. Kok hilang 1? Siapa yang ambil? Oh. Bukan diambil orang majus ya. Oke. Ini banyak ini anakku ya. Ada 4 hadiah ini. Nanti siap firman Tuhan, Ibu buat kuis. Jadi kalau kalian gak perhatikan saat Ibu firman Tuhan, gak kalian dapat itu. Berarti kalau kalian gak dapat ini, Ibu bawa pulang semua hadiahnya. Berarti untuk pengkhotbah. Setuju ya Ibu yang berikan hadiah ini ya? Kalau nggak bisa dijawab anak-anak, Ibu yang dapat hadiah ini. Oke? Nah, jadi dengar Ibu saat firman Tuhan. Ya, jangan dulu pikirannya melayang-layang. Ibu paling lama, 30 menit lah paling lama, nanti bohong pula, ya kan? Paling lama, berarti bisa 20 menit. Makanya sungguh-sungguh nakku ya. Oke. Nah, malam ini topiknya, topik firman Tuhan. Nanti Ibu tanya, apa topik firman Tuhan kita malam ini? Ingat ya, judulnya hari ini sudah dikotbahkan Gilbert tadi. Allah itu kasih. Sama-sama. Allah itu kasih. Ya bahasa Inggrisnya God is love. God is love. Sekali lagi, Allah itu kasih. Wah, lihat dulu gambar love. Love selalu gini ya. Gambaran hati. Dan dibuat di situ Allah itu kasih. Coba lawan kata kasih apa nakku? Kalau lawan kata kasih apa? Lawan kata baik apa? Itu tahu ya. Kalau lawan kata kasih apa kira-kira? Benar. Siapa yang menjawab tadi? Oh ya, Ibu kasih 2 hadiah ya, Dio baru, oke. Ya, ini nakku, sini, come here. Iya, bilang apa nak? Tangan kanan. Oh, thank you Bu katanya. Iya, sama-sama ya, Tuhan berkati. Nah, dengar nakku ya, jadi ini tema kita malam ini, Allah itu kasih. Boleh yang sudah bisa membaca, kita baca dulu Yohanes 3 ayat 16. Siapa sini sudah bisa baca? Oke, sama-sama. 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah. Nah, Allah sangat mengasihi anak-anak. Bukan hanya anak-anak, tetapi mengasihi seluruh bumi ini. Semua manusia Tuhan sayang. Oleh karena itu, Tuhan tidak mau satu orang pun manusia di dunia ini sebenarnya masuk neraka. Tetapi sayangnya, banyak orang yang dipilihnya neraka. Nah, inilah
inilah yang kita peringati malam ini, nakku. Mengapa kita peringati Natal? Apa itu arti Natal? Siapa yang bisa memberikan apa arti Natal? Coba Gilbert. Hari ulang tahun Yesus. Kata yang lain dengan itu? Iya, iya, tepuk tangan dulu untuk Gilbert ya. Boleh ya untuk Gilbert ya. Iya, ini hadiahnya. Iya, sama-sama. Nah, hari Natal tadi sudah liturgi ya. Lukas 2 ayat berapa tadi? Siapa tadi liturgi gini? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Wow, hari ini kita memperingati Natal untuk apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Apa arti juru selamat? Tahun lalu pernah ibu tanya ini. Kalau pemadam kebakaran itu juru selamat atau penyelamat? Kalau misalnya ada orang tenggelam, tiba-tiba berkata, tolong, tolong. Ini kan kemarin ada banjir ya. Kita lihat di Indonesia banyak sekali banjir. Mereka berkata, tolong, kami sudah terjebak di sini Pak. Gitu. Kira-kira datanglah Basarnas yang akan dibawanya perahu karet. Itu penyelamat atau juru selamat? Bagus. Nah, Yesus disebut juru selamat karena kalau tadi seperti misalnya pemadam kebakaran, polisi dan lain sebagainya, dia hanya bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya dan lain sebagainya. Tetapi Yesus berkuasa menyelamatkan kita. Apa anakku? Menyelamatkan kita, membuat kita masuk surga. Kalau Bapak Basarnas itu kira-kira bisa membawa kita ke surga? Kalau Bapak polisi bisa bawa kita ke surga? Gak bisa ya anakku? Walaupun dia hebat, dia akan pakai dia senjata. Tidak bisa anakku. Yang bisa membawa kita ke surga hanya siapa anakku? Bukan hanya Tuhan. Sebut nama lengkapnya. 1, 2 ya. Lagi dengan suara kencang. Sekali lagi. Nah, berikan dulu tepuk tangan untuk anak-anak yang luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kenapa mesti ada juru selamat? Berarti ada yang mau diselamatkan. Seperti Basarnas tadi, ada mau diselamatkan di situ. Seperti pemadam kebakaran tadi, ada rumah yang terbakar, mau disiram dia anakku. Nah, ini pun kenapa perlu juru selamat? Karena firman Tuhan berkata, ini perhatikan nanti ada ini ya. Dalam Roma 3 ayat 23. Apa anakku? Tampilkan dulu. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi perlu juru selamat. Seperti tadi kalau pemadam kebakaran, perlu pemadam kebakaran supaya api itu padam. Manusia juga perlu juru selamat karena semua manusia sudah berbuat dosa. Dimulai dari Adam. Coba kita lihat nanti si Adam ya. Wow, ini dia. Coba dulu lihat gambar di atas. Gambar siapa itu nakku? Wow, mereka nggak pakai baju nak ya? Kenapa nggak pakai baju dia kira-kira? Apa katanya? Nggak ada baju waktu itu gitu. Iya memang, waktu itu belum ada diciptakan baju. Apa anakku? Oh ya pakai daun, oke lah. Nah lihat aku, mereka itu kan coba yang pegang buah itu siapa namanya? Wow, sampingnya itu siapa ya? Kira-kira apa tawarkannya itu? Bang, ini ada buah apel gitu, kayak mana kira-kira itu? Kok dipegangnya ada buah? Oh iya benar sekali, ya pasti dong diambil dari pohon ya. Nah dari sinilah awal mula dosa anakku.
Waktu itu kan kata Tuhan begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pertama-tama diciptakan Tuhan langit dan bumi, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Dengar ya, nanti ibu tanya lagi. Kemudian diciptakanlah manusia. Kemudian dibilang Tuhan gini, Adam dan Hawa, ini buah pohon, semua di taman ini boleh dimakan ya. Tetapi buah pohon di tengah-tengah taman ini, inilah kita buat pohonnya anakku, contohnya, alat peraganya. Ini nggak boleh kalian makan. Kalau kapan kalian makan, kalian pasti mati. Nah kemudian datang ular. Ya kan? Datang dia menjelma. Iya, iblis itu, ular itu iblis ya anakku. Jadi digodanya lah si Hawa. Gini dah. Iya kan? Datang ular. Wih. Terus dibilangnya, Hawa, apa kata Tuhan? Semua pohon di taman ini gak boleh kamu makan bukan buahnya? Oh datang si Hawa, oh boleh. Tetapi kecuali yang ini gak boleh. Kalau itu dimakan, kata si Hawa, kalau ini dimakan kami pasti mati. Datang si ular, dia menipu nakku. Iblis itu menipu dia. Makanya anak-anak dibilangnya, bohong kau. Itu penipu itu. Bilang dalam nama Yesus setan aku gak mau bohong. Iya kan? Datang si iblis katanya, gak betul kau mati Hawa. Coba dulu lihat ini buah ini. Indah sekali kan? Ini enak kali nih Hawa. Gak betul kau mati kalau kau makan. Tapi kalau kau makan Hawa, kau menjadi sama dengan Allah. Iblis berbohong anakku. Jadi kalau ada anak-anak di sini yang suka bohong, berarti itu anak iblis. Siapa di sini anak yang pernah bohong, yang suka bohongi mamanya? Bertobat malam ini nakku ya. Ya, jangan bikin malu keluarga kerajaan. Bertobat. Ingat kata-kata ibu, kalau anak-anak suka bohong, siapa bapaknya? Jangan bilang Pak Siregar. Bapaknya iblis nakku kalau bohong, makanya jangan suka bohong. Ada kau ambil uang mama bang? Oh enggak ada mak, padahal udah dicurinya 1.000. Bohong itu. Gitu juga dibilang si iblis sama si Hawa. Lihatlah Hawa, cantik kali. Itulah dipegangnya 2 itu. Gak betul kau mati. Kemudian dibawanya lah buah ini kan aku dikasih sama suaminya si Adam. Inilah makanlah Adam. Enak ini buah ini. Si Adam pun tergoda dimakannya. Ketika itulah anakku mereka itu, ketika mereka makan buah pohon yang dilarang Tuhan, mereka itu jadi dilihatnya, loh kok gitu telanjang, tadinya nggak tahu dia telanjang, mereka nggak tahu mereka telanjang, tapi setelah mereka berdosa, mereka tahu mereka itu nggak pakai baju. Lalu, loh kok kita telanjang? Oh mereka ambil daun-daun. Yang pilihnya lah daun kan, tutupnya gini. Ya, ditutupnya gini kan aku. Si Hawa pun ditutupnya di atas. Kemudian mereka sudah berdosa, datang Tuhan. Dia jalan di taman. Taman Eden lah kita umpamakan ini ya, Taman Eden. Kemudian mereka melangkah. Tuhan datang, melangkah. Tok, tok, tok. Oh mereka dengar, itu Tuhan. Sembunyi mereka anakku itu, di bawah itu. Sembunyi mereka di bawah pohon. Terus ditanya Tuhan, Adam, di mana kau? Mereka sembunyi, dibilangnya, aku takut Tuhan ketika aku dengar kau, aku takut. Loh Tuhan berkata, kenapa kau takut? Apakah kau melanggar firman yang kubilang samamu? Apakah kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk? Apa kata si Adam nakku? Bukan aku Tuhan, itu si Hawa itu. Kalian pun nakku, kalau iblis, kalau misalnya abangnya bersalah ya kan, adiknya buat kesalahan. Siapa tadi pecahkan piring ini bang? Oh bukan aku mbak, adik. Adiknya kan gak mungkin dipukul mamanya karena adiknya kecil, padahal yang bikin pecah abangnya. Kayak gitulah si Adam ini. Kayak gitulah si Hawa. Ketika ditanya Tuhan, Adam, kenapa kau makan? Adam berkata, bukan aku Tuhan, tetapi itu perempuan itu. Kemudian ditanya lagi perempuan, siapa nama perempuan tadi? Bagus.
Masih di sini semua ya anakku. Kemudian Hawa, kenapa kau makan? Bukan aku Tuhan, siapa lagi disalahkan? Ular. Kemudian ditanya lagi ular, kenapa kau tipu dia? Apa hukumannya? Ular gak bisa lagi dia ngomong. Udah kau mulai sekarang kau merayap kau ya tanah makananmu, debu tanah makananmu kata Tuhan. Dari sinilah anakku asal mula dosa. Tadi kan waktu mereka berdosa tahu telanjang ditutupinya. Kemudian dilihat Tuhan gak boleh hanya dengan daun-daun. Maka Tuhan menggantikan daun-daun tadi nakku dengan kulit domba. Berarti supaya Adam dan Hawa itu bisa punya kulit domba harus ada darah. Maka nakku tidak ada keselamatan tanpa darah. Lalu darah siapa mau dipakai? Semua kan tadi manusia berdosa, pendeta berdosa, pemimpin agama berdosa, siapapun berdosa. Darah siapa mau dipakai? Hanya Yesuslah anakku yang kudus. Kenapa dia kudus? Karena dia dikandung, itu tadi sampaikan Bapak Gembala firman Tuhan. Dia dikandung oleh Maria, dia mengandung oleh karena Roh Kudus. Ibu nggak sampaikan lebih jauh karena ini kalau ibu terangkan pun kalian nggak paham karena ini mengenai hubungan dewasa suami istri. Tetapi Yesus harus lahir supaya darahnya dicurahkan. Di mana Yesus disalibkan? Ya, bagus. Nah, oleh karena semua manusia telah berbuat dosa, harusnya manusia itu harus dihukum. Apa anakku? Hukumannya kira-kira apa? Ya bagus, itu hukumannya bagi Adam dan Hawa. Bagi kita, kalau kita berdosa, apa hukumannya? Benar sekali. Si adik tadi ya, si apa nak Epan, sini Epan. Dia sungguh-sungguh sekali dia mendengar saudaraku ya, anak-anak ya ini anakku. Dibakar kata si Epan. Kita lihat dulu benar nggak dibakar? Wih benar. Walah, gimana ini? Ini gambar apa anakku? Api apa ini? Waduh, lihat itu anakku dicambangkan dia menjerit. Aduh, tolong. Siapa di sini yang pernah kena terbakar api tangannya? Oh, sakit enggak anakku? Nangis enggak waktu kena terbakar? Itu kan masih sakit. Apanya yang terbakar? Kaki, tangan? Tangan kan anakku kena api ya. Maka jangan main-main api ya. Sakit kan ketika terbakar? Ibu pernah main-main api. Jangan ditiru. Jadi ibu waktu kecil kayak sebaya-sebaya kalian. Bakar-bakar sampah. Saya, ibu dengan adik ibu. Kemudian ibu ambil kayu, taruh plastik-plastik dibakar gini. Rupanya main-main kena tangan adik ibu. Lengket plastik itu di tangannya sampai sekarang dia udah besar. Syukur dia jadi pendeta, kalau enggak dia balas dendam sama ibu. Terbakar tangannya itu, bercacat sampai sekarang ini ya, di sininya. Karena main-main api dan sangat bahaya kalau main-main api. Sakit sekali kalau terbakar. Bagaimana dengan ini nakku? Ini Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut. Jadi nakku seharusnya kita kalau tidak ada Yesus yang datang sebagai juru selamat, kita akan mati lalu dibakar. Siapa yang mau dibakar di neraka? Isi ibu nggak mau lah nak. Tahu di neraka itu nakku tidak padam-padam apinya selama-lamanya. Dan kata firman Tuhan di neraka itu ulatnya nggak mati-mati. Ada ulat api. Selama-lamanya nakku. Selama-lamanya. Bukan satu hari. Kalau misalnya bisa satu kali aja lah kesakitan langsung mati. Enggak mati. Disiksa selama-lamanya di neraka. Ada yang mau disiksa di neraka selama-lamanya? Makanya anakku harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kenapa kata firman Tuhan? Umur manusia 70 tahun. Kalau kuat hanya 80 tahun di dunia ini. Setelah
neraka. Untuk inilah Yesus datang. Dia sayang sama ibu. Dia sayang sama anak-anak. Dia berkata, aku gak mau anakku si Gilbert ini masuk neraka. Aku gak mau anakku si Dina ini masuk neraka. Aku mau dia masuk surga. Makanya Yesus datang ke dunia ini. Mengambil rupa menjadi manusia. Dia mati disalibkan. Supaya anak-anak semua diselamatkan. Siapa juru selamat manusia anakku? Lagi siapa juru selamat manusia? Sekali lagi siapa juru selamat manusia? Nah, untuk inilah Yesus lahir ke dunia. Dan inilah yang kita rayakan malam ini nakku. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita dibebaskan dari dosa, dari hukuman dosa. Yesus lahir di kandang domba. Pertanyaan. Saya siapkan dulu hadiahnya ya. Oke, pertanyaan. Siapakah nanti supaya supaya apa ya? Angkat tangannya nanti aku ya, angkat dulu tangannya, baru nanti ibu tunjuk ya. Oke, supaya bagus ya, nanti tidak boleh bohong-bohong. Ini anak Tuhan berbeda dengan dunia ya, nggak boleh nanti habis itu tersinggung ibu itu. Aku tadi dua angkat tangan, rupanya nggak ditengoknya tanganku. Ku tengok pun semua, tapi ibu milih anakku. Oke, jadi gini nanti ya, misalnya ibu tanya, langsung angkat tangan dulu, nggak usah jawab dulu. Angkat tangan dulu. Oke, pertanyaannya, siapakah nama Ibu Yesus? Wah, semua ya. Oke, Mika. Jawab dulu. Maria. Oke, berikan dulu tepuk tangan untuk Mika. Oke. Nah, ada itu gambar ya nak ya. Si Maria, kira-kira yang di samping si Maria itu siapa ya? Wah, cepat kali besar Tuhan Yesusnya. Padahal baru lahir. Siapa nakku samping si Maria itu? Ye, tepuk tangan dulu dong. Siapa di samping si Maria? Berarti ayah Yesus siapa namanya? Tetapi kok ada ya? Ada kambing. Ada itu yang tiga itu siapa itu kira-kira ya nak? Orang Majus ya. Tapi mengapa mereka ada domba-domba ya? Siapa melihat ada kandang domba di bawah? Benar, jawabannya itu sebenarnya benar, gembala ya. Yang ada di situ, ya kalau ada domba pasti ada gembala ya. Iya kan? Nanti kita foto di kandang domba nak ya. Ya jangan ada yang takut nengok anaknya, ada bayi di situ, bayi kudus. Sekarang itu bukan lagi kandang domba, yang tidur di situ kucing. Jadi itu kandang kucing. Oke, nah lihat aku, ada si Maria, ada si Yusuf, ada orang-orang ini kayaknya gembala-gembala lainnya atau orang Majus ya, karena ada juga orang Majus datang, ada juga gembala. Tetapi yang pertama kali berita kelahiran Yesus yang mengetahuinya adalah para gembala dulu ya nak, baru nanti setelah itu datang orang Majus. Nanti ibu akan sampaikan ada satu topik kado terindah mungkin tahun depan ya. Sudah ibu sampaikan itu di firman Tuhan sekolah minggu. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengarnya. Jadi kado terindah itu yaitu persembahan orang-orang Majus. Nah kemudian aku, Yesus lahir ke dunia. Untuk apa dia lahir ke dunia? Iya anakku, karena tadi kan sudah berdosa. Makanya kita sukacita merayakan Natal karena kita dapat diselamatkan. Dengan cara apa diselamatkan nakku? Yesus mati di Untuk apa dia mati di kayu salib? Wow, tengok ini nakku, waduh. Lihat itu Yesus disalibkan. Itu kira-kira berdarah enggak nakku ya? Iya berdarah.
Karena firman Tuhan berkata tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Inilah tujuan Yesus nakku lahir, supaya dia punya darah. Darah itulah yang tercurah di kayu salib, supaya oleh darah itu anak-anak diselamatkan, orang tua diselamatkan, semua orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Setelah Yesus mati, kira-kira mati terus enggak? Habis itu dia apain aku? Ya benar, dikubur. Habis dikubur? Pada hari keberapa bangkit? Wah, keren sekali ya, teman. Terima kasih ya, luar biasa. Yeay, berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yesus tidak terus di kayu salib, nakku. Setelah dia dikubur, dia mati. Dia mati 3 hari di dalam kubur. Setelah hari ketiga, dia bangkit dari kematian. Berarti nakku, anak-anak, saya, ibu, semua kita punya Tuhan yang hidup. Katakan amin. Setelah dia bangkit dari kematian, dia naik ke sorga nakku, untuk menyediakan tempat bagi ibu, bagi kita, agar kita tidak dihukum di neraka yang kekal. Siapa mau masuk sorga? Ibu juga mau. Gak mau dibakar di neraka. Ih, seram kali. Gak mau. Nah, nakku, kalau mau diselamatkan, kalau mau dosanya diampuni, anak-anak harus patuh pada firman Tuhan. Apa nakku? Iya, percaya dan taat. Sama-sama katakan, percaya dan taat. Lagi, percaya dan taat. Nah, apa yang mau ditaati firman Tuhan aku? Misalnya seperti ibu bilang tadi, jangan mencuri. Kalau anak-anak selama ini masih banyak yang suka mencurin aku, ingat neraka itu nakku ya. Katakan aku tidak mau dibakar, Tuhan aku tidak mau mencuri. Kalau anak-anak selama ini masih suka bohong seperti ular tadi, makan. Iblis Bapak, maka nggak bisa masuk surga kalau terus bohong. Ada lagunya ya? Apa lagunya? Bohong. Terus. Bohong. Apalagi yang mau dipatuhi, nakku? Jangan bertengkar. Siapa sini suka bertengkar sama temannya? Jangan lagi anakku ya. Ingat neraka itu ya. Jangan nanti dibakar selama-lamanya. Jangan ya anakku. Jangan suka lagi bertengkar. Jangan suka lagi dendam. Balas dendam. Awas kau ya, aku tumbuk nanti kau. Ya jangan anakku ya. Gak boleh, harus mengampuni. Harus saling mengasihi. Nah anak-anak, apakah semua anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Dengar, apakah anak-anak mau semua percaya kepada Tuhan Yesus? Belum semua menjawab. Lihat dulu ibu. Apakah anak-anak semua percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah anak-anak mau taat dan patuh kepada firman Tuhan? Apakah anak-anak mau melakukan firman Tuhan? Satu ayat lagi, setelah itu kita akan berdoa, saya akan berikan kuis. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, anakku, kalau anak-anak mengasihi Tuhan Yesus, kita kan sudah disayangi Tuhan Yesus ya kan anakku? Yesus kan sudah mati di kayu salib. Nah anak-anak juga, biarlah anak-anak sayang kepada Tuhan Yesus. Kalau anak-anak sayang kepada Tuhan Yesus, lakukanlah perintah Tuhan Yesus. Sama seperti kalau anak-anak sayang kepada mama papa, patuhilah perintah mama papa. Jangan melawan, jangan memberontak. Amin anak-anak. Selama ini siapa yang suka memberontak kepada papa mamanya? Suka melawan.
Belajar kalau dibilang main game terus. Angkat tangannya, biar ibu doakan malam ini semua bebas. Tidak ada lagi main-main handphone, main-main game, terikat. Dalam nama Yesus semua bebas. Ya, turunkan tangannya. Ada kalian dengar aku karena main game terus buta matanya? Makanya jangan. Ya, pakai secukupnya. Untuk belajar boleh atau main sebentar boleh. Jangan terikat itu. Kalau anak-anak sayang sama papa mama, patuh sama papa mama. Apa naku? Nah, kira-kira demikian firman Tuhan malam ini nakku. Apakah semua anak-anak mau menerima Yesus? Apakah anak-anak percaya bahwa Yesus lahir ke dunia? Mati, disalibkan, naik ke surga? Kalau percaya, mari semuanya bangkit berdiri. Mari pemusik, penyanyi. Kita menyanyi satu lagu, anakku. Yesusku panggil, ya. Ya, boleh ditampilkan dulu. Semuanya. Oke. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kita menyanyikan pujian anakku. Undang Tuhan Yesus masuk di hati anak-anak pada malam hari ini. Yesus sungguh baik, dialah juru selamat kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Boleh angkat tangannya dulu dua-dua anakku. Boleh diarahkan ke sekolah minggu. Semua mengangkat tangan sambil nyanyikan pujian ini. Yesus ku panggil, panggil nama Yesus nakku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Semua angkat tangannya anakku. Ikuti ibu berdoa. Tuhan Yesus, dengan suara yang kuat, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Ampunilah dosaku. Jadilah Tuhanku. Mulai sekarang sampai selesai
ini yang terikat dengan game-game, boleh maju ke depan aku. Berdiri menghadap ke sana. Yang terikat ya, yang terikat handphone, yang suka melawan orang tua. Ya, ibu mau berdoa sama Pak Gembala. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ikuti doa ini nakku. Tuhan Yesus, bebaskan saya dari ikatan game-game. Bebaskan saya dari suka melawan orang tua. Bebaskan saya dari semua kutuk dosa. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Nyanyi terus, kami akan berdoa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin menuntun, setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh menyanyi nakku? Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sebab Kau Tuhan, menatap tangan-Mu selamanya, Kau Raja. Sebab Kau Tuhan, mengangkat wajah-Mu selamanya, Kau hebat bagiku. Ikuti doa ini nakku. Tuhan Yesus, saya bersyukur saya sudah bebas, saya sehat, saya kuat, saya panjang umur, saya patuh pada orang tua, saya menjadi anak yang pintar. Dalam nama Yesus, darah Yesus melindungi saya. Syukur Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk nakku. Miskin ada
masuk kuis sebentar ya nak, sebelum kita masuk persembahan. Oke, dengar baik-baik ya. Angkat suportif mainnya, nanti angkat tangannya, baru ibu tunjuk nanti, baru jawab ya nak. Oke, pertanyaan, kuis. Yang pertama, apa judul firman Tuhan hari ini? Ya, Dina. Ya, berikan dulu tepuk tangan untuk Dina. Ya, ini berdiri di sini. Ini nanti bilang terima kasih kepada yang berkorban. Ya. Apa tadi topiknya? Allah itu kasih. Terima kasih. Bagus. Oke, tadi ibu katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di manakah ayat itu tertulis? Ya, sini nak. Roma 2 ayat 26. Salah. Silakan duduk lagi. Moses. Ya, sini nak, sini. Yohanes 3 ayat 16. Belum tepat. Oh, bagus. Ya memang itu tadi ada topiknya ya, tapi yang ibu tanya bukan itu. Si Esra, sini Esra, sini dekat ibu. Ya bagus ini si Esra ya, luar biasa dia. Hari ini dapat urapan baru dia. Ya, apa nakku? Nah, coba bilang. Roma. Ayah. Buah. Buat 3. Coba. Roma. Bilang dah. Roma. Roma 3 3 ayat ayah 23. 23. Ya, gak apa-apa ya. Ya si Esra udah hebat dia. Ya masih kecil ya nak. Ini nak. Ya terima. Ya bilang apa nak? Oke. Ya. Nanti hari Minggu datang sekolah minggu ya nak. Ya. Oke. Ini yang besar ini hadiahnya ya. Oke. Udah tahu kisi-kisinya. Oke. Tadi ibu katakan bahwa banyak perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Coba sebutkan minimal 5 perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, nak ke sini, Epan. Ke sini nak, maju ke sini. 5 ya, 5. Coba. Jangan membuat jahat. Jangan mencuri. Jangan berdosa. Jangan berbohong. Jangan melawan orang tua. Jangan mencuri barang lain. Jangan marahi adik. Ya dia layak menerima juara. Ya terima gini tangannya dua-dua. Ya selamat aku. Kamu luar biasa. Ya terima kasih. Ya silakan duduk. Satu lagi. Tadi terakhir ibu katakan ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus apa nak? Bukti kita mengasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan bukti kita mengasihi Tuhan? Ya Gilbert. Iya, sini. Buat suaranya. Melakukan perintahnya. Iya. Terima kasih. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya, demikian firman Tuhan dan kuis dari saya. Kita akan lanjutkan acara nanti setelah
siap ibadah ini jangan langsung pulang aku, karena ini nanti didoakan dulu nanti ya, ada yang berkorban untuk snack-snack ini. Boleh dibawa pulang. Saya serahkan kepada MC. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari buat persembahannya yang bagus di hadapan Tuhan ya adik-adik. Sudah siap semua persembahannya? Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan pada hari ini Bapak. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapak. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengarkan Tuhan dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, anak-anak-Mu akan memberi kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau menerima pemberian anak-anak-Mu berada di sisi-Mu Tuhan Yesus. Kami memberi kepadamu, haleluya, amin. Selama memberi, Tuhan Yesus memberkati. Di Bethlehem telah lahir.